pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi perenungan firman dengan saudara yang saya berikan judul Jangan Membatasi Tuhan. Mari kita langsung buka ayatnya, perenungan kita dalam Mazmur pasal 78, kita baca di ayat yang ke-41. Mazmur 78 ayat 41. Mari saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Mazmur 78 ayat 41. 1, 2, dan 3. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saudara, Mazmur 78 ini adalah mazmur yang di dalamnya menceritakan ternyata tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sekaligus perjalanan umat Allah di padang gurun ini mengingatkan setiap kita, ya, bahwa dikatakan ayat ini mereka berulang kali, mereka sering kali mencobai Allah, bahkan mereka sering kali dikatakan menyakiti hati yang kudus dari Allah Israel. Ya, sekali lagi mengingatkan kita. Karena begini, yang terjadi pada umat Israel itu bisa terjadi pada setiap kita. Karena 1 Korintus pasal 10, coba sedikit saja saya ingin buka. Karena ini kan mengingatkan saudara ya, yang terjadi pada Israel itu bisa berulang terjadi pada kita. Karena Israel itu adalah gambaran daripada kita, gereja Tuhan. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 9 ya, saya baca begini. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut oleh ular. Coba lihat ayat yang ke-11, loncat ayat 11. Ayat 11 tolong. Saya baca ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka. Perhatikan, menimpa bangsa Israel. Dipagut oleh ular, mati di padang gurun. Dikatakan begini, sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi jelas saudara ya, bahwa apa yang menimpa terjadi pada bangsa Israel itu bisa berulang terjadi pada kita. Karena apa yang menimpa Israel di padang gurun dikatakan dituliskan menjadi peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Israel gambaran kita gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi ayat ini sebetulnya menjadi satu repetisi buat kita. Jangan sampai kita ini berulang melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Israel di padang gurun. Mereka mencobai Tuhan Allah Israel. Tadi dituliskan dalam Mazmur 78 41 ayatnya, berulang kali, sering kali dikatakan mereka mencobai dan menyakiti hati dari Israel, Allah Israel yang kudus itu. Mencobai. Mungkin Anda bertanya-tanya sama saya, pendeta, mencobai Tuhan itu kayak apa? Sebelum saya bicara tentang menyakiti, berulang kali menyakiti, tapi berulang kali juga mereka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu kayak apa? Contoh yang paling sederhana, mencobai Tuhan itu gini saudara ya. Misalnya, saudara ada di satu jalan raya. Misalnya jalannya itu satu arah, one way saja. Lalu kita mencoba, saya mau coba menerabas itu jalan, melawan arah. Nanti celaka enggak? Nanti ketangkep polisi enggak? Itu namanya mencobai. Sudah tahu satu arah kita mau melawan arah. Atau kita jalan harusnya sebelah kiri naik mobil atau naik motor. Kita coba jalan sebelah kanan melawan arah. Apa yang terjadi? Celaka enggak nanti? Ya celakalah. Sudah tahu larangan enggak boleh jalan mesti sebelah kiri. Tetapi kita malah jalan sebelah kanan. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Ada contoh di Alkitab. Yang namanya mencobai Tuhan, tadi barusan kita baca ayatnya, mereka itu muak kepada namanya roti kehidupan, mana dari sorga. Kami bosan dengan mana, akibatnya ketika mereka berkata kami bosan, kami muak, mereka merendahkan namanya mana itu. Maka mereka dipagut sama ular, padahal mereka tahu mereka hidup di padang gurun itu karena makan mana. Kaki mereka tidak bengkak, jubah mereka gak rusak, kasut gak rusak. Itu karena makan mana, 40 tahun mereka sehat. Gak ada puskesmas, gak ada rumah sakit coba. Tapi mereka sehat. Tapi mereka bisa-bisanya berkata, kami bosan makan mana. Atau contoh, kalau Anda mau lebih konkret.
Dalam kisah perjanjian lama, itu ada satu keluarga Elimelech di Bethlehem. Ada Naomi istrinya, punya 2 anak laki-laki Mahlon dan Kilion. Ketika terjadi krisis ekonomi di Bethlehem, kayaknya Elimelech sama Naomi mulai berkata gini, yuk kita coba yuk kita keluar dari Bethlehem. Bethlehem artinya rumah Allah, rumah penggembalaan. Ada Tuhan di sana. Meskipun krisis tetap ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi keluarga Elimelech anak Allah ini, anak Tuhan berkata begini. Yuk kita coba keluar dari Bethlehem, dari rumah Allah. Coba kita keluar dari penggembalaan tuntunan Tuhan. Kita coba yuk ke Moab. Barangkali lebih sukses. Di Moab barangkali ekonomi pekerjaan kita, rumah tangga kita lebih baik. Yuk coba kita berpaling pergi ke Moab. Tahun pertama tinggal di Moab gak apa-apa. Walaupun di Moab gak ada rumah ibadah. Gak ada persekutuan dengan Tuhan. Gak ada yang namanya menyembah memuji Tuhan. Tahun pertama gak apa-apa. Tahun kedua mereka masih ngomong, loh gak apa-apa kan gak ibadah. Sampai tahun ketiga, tahun ketujuh mereka berkata apa? Gak apa-apa gitu loh gak ibadah. Gak datang kepada Tuhan, gak berbakti pada Tuhan, gak apa-apa gitu loh. Bahkan sampai kedua anak mereka yang bernama Mahlon sama Kilion menikah kawin sama orang dunia. Dan mereka tetap berkata begini, gak apa-apa gitu loh campur sama dunia. Selalu bilang gak apa-apa. Sampai nanti masuk tahun ke-10, mulai terjadi rentetan murka Allah. Elimelech mulai meninggal. Masih belum terasa, masih ngomong gak apa-apa. Nanti Mahlon meninggal, nanti Kilion meninggal. Baru Naomi sadar ada apa-apa ternyata. Seringkali kan kita begitu kan, gak apa-apa gitu loh tinggalkan Tuhan. Kerja terus tanpa Tuhan gak apa-apa gitu loh. Gak usah ibadah gak apa-apa. Waktunya minggu ibadah kita gak ibadah. Langsung yang kita kerjakan hobi kita. Jalan sehat kah? Jantung sehat kah? Ini itu kita buat. Hobi boleh sih kita jalankan. Senam sehat, jalan sehat boleh-boleh saja. Tapi jangan pernah kita melupakan bagian kita untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kesenangan kita, jangan sampai hobi-hobi yang kita suka, itu memisahkan kita dari Tuhan. Jadi berhala itu buat kita. Kita berpikir gak apa-apa gitu loh jalan sehat duluan, gak apa-apa gitu loh jantung sehat duluan. Ibadah nanti dia nomor 17, kita berpikir gak apa-apa. Anda lihat keluarga Elimelech Naomi, pada akhirnya mereka sadar murka itu mulai datang. Mereka mencobai Tuhan. Dan setiap kali kita mencobai Tuhan, apalagi ada kata berulang kali mencobai, itu hanya mendatangkan hukuman. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun, dipagut sama ular. Berulang kali mencobai Tuhan, itu mendatangkan murka. Lagi ada kata menyakiti. Coba Anda lihat Mazmur 78 ayat 41, saya baca ulang, lihat di screen saudara, saya baca ya. Berulang kali dikatakan, mereka mencobai Allah. Kita udah bahas ya, mencobai Allah kurang lebih seperti itu. Yang dilarang malah kita lakukan. Kita tahu itu kebaikan berkenan kepada Allah. Kita nggak kerjakan. Kita pikir nggak apa-apa kok. Nanti tetap lancar. Itu mencobai Tuhan. Dan ujungnya orang yang berulang kali mencobai Tuhan. Itu nanti yang datang pasti murka. Modelnya, ciri-cirinya kayak keluarganya Naomi. Lalu ada kata kedua, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Menyakiti. Ternyata di dalam terjemahan King James Version dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata menyakiti. Tapi dipakai kata and limited the Holy One of Israel. Pakai kata limited, membatasi. Jadi kalau saya baca lengkap kira-kira begini bunyinya. Berulang kali mereka mencobai Allah, lalu membatasi yang kudus dari Israel. Membatasi. Sebetulnya kalau kita lihat bangsa Israel, coba lihat screen gambar berikutnya. Bangsa Israel ini berulang kali mencobai Tuhan dan membatasi kuasa Tuhan. Padahal kok bisa-bisanya ya mereka mencobai Tuhan. Kok bisa-bisanya mereka ini membatasi kuasa Tuhan. Pagi ini kita merenungkan belajar fokus tentang jangan membatasi kuasa Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya pagi ini bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas? Saudara bisa berkata amin?
Saudara percaya nggak kuasa Tuhan Allah yang kita sembah itu, kuasanya Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun yang kita hadapi. Tapi kok bisa-bisanya bangsa Israel yang adalah umat Allah ini, mereka ini membatasi Tuhan loh. Coba kita lihat ayat 12 di pasal yang sama ya. Kok bisa ya mereka membatasi Tuhan? Saya baca ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka, di depan mata nenek moyang mereka, dilakukannya, garis bawahi ini, keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Saya ingin tunjukkan sama saudara, kok bisa ya umat Israel ini mencobai Tuhan, lalu membatasi kuasa Tuhan. Padahal mereka udah ngerti kok kuasa Tuhan tidak terbatas. Dari mulai di tanah Mesir, Tuhan itu menyatakan kuasanya gak terbatas sama mereka. Mereka tinggal di tanah Goshen, sementara orang Mesir di wilayah Mesir. Goshen juga di wilayah Mesir. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya tak terbatas sama mereka. Di depan mata mereka, Tuhan turunkan tulah atas bangsa Mesir. Yang pertama Anda lihat di gambar itu, air jadi darah. Di mana-mana di wilayah Mesir, semua air mau di meja, mau di sumur, mau di sungai, sungai Nil, semua berubah jadi darah, anjir. Cuman di Goshen airnya tetap sehat, tetap putih, tidak berubah merah jadi darah. Itu kan kuasa Tuhan gak terbatas. Padahal di wilayah Mesir yang sama, umat Allah tidak ngalami tulah, Mesir ngalami tulah. Ada perbedaan. Sampai tulah katak, di mana-mana Mesir ada katak. Di Israel tidak, lalat pikat, nyamuk, belalang, gelap gulita, hujan es dengan cepat. Tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Saya pernah ajarkan sama saudara, itu ibaratnya saudara ya, itu orang Mesir yang memperbudak bangsa Israel, itu kelenger. Sampai orang-orang Mesir, rakyat Mesir ngomong sama Fir'aun, sudah Raja Fir'aun suruh orang Israel umat Allah ini keluar dari negeri kita. Kita mati nanti. Sebab Mesir ibaratnya dibombardir sama Tuhan dengan tulah itu. Tulah satu belum selesai, hajar dibom dengan tulah kedua. Belum selesai, hajar tulah yang ketiga. Sampai kematian anak sulung. Mereka menangis setiap keluarga. Itu betul-betul dibikin hancur lebur itu Mesir. Tahukah saudara, ketika umat Allah Israel yang tinggal di tanah Goshen meninggalkan tanah Mesir, kondisi rakyat Mesir, negara Mesir itu babak belur, hancur lebur. Kena 10 tulah yang terus menerus datang, terus menerus menghajar, membombardir mereka. Belum selesai, datang lagi, belum selesai, dihajar lagi. Dan Tuhan tunjukkan itu tulah mujizat yang tak terbatas kuasanya di depan mata nenek moyang Israel. Tetapi kok bisa-bisanya kemudian mereka mencobai Tuhan dan membatasi kuasa Tuhan. Padahal sudah mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kayak kita banget ya. Saudara, nanti begitu di depan mereka ada laut Taberau. Itu gak ada jalan keluar loh. Tuhan buka itu laut Taberau jadi 2. Bayangkan itu kalau Anda dan saya itu pelaku sejarah itu. Bayangkan kalau hidupmu dan hidupku ada di tengah-tengah rombongan Israel yang berjalan di tanah yang kering. Sementara kanan kiri kita lihat kayak tembok air, bendungan air. Kita lihat ada ikan berenang kayak akuarium. Kita jalan di tanah yang kering, apa ada merinding kita. Nyampe di ujung dengan selamat, kemudian kita lihat Fir'aun dan para prajuritnya, akar masalah, biang masalah yang memperbudak Israel. Itu begitu tongkat diangkat, itu tenggelam mereka semua. Masalah mereka lenyap. Pertolongan Tuhan dinyatakan tanpa batas. Bayangkan kalau Anda dan saya kita yang alami, barangkali kita akan mulai cerita kepada semua orang. Kita akan mulai berkata Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Mulut kita saya pikir tidak akan berhenti menyaksikan ketidakterbatasan kuasa Tuhan. Tidak mandek mulut kita. Kita akan cerita Tuhan hebat. Tuhan luar biasa, mengagumkan kuasanya. Tapi lihat Israel, mereka udah ngalami kayak begitu. Bahkan kemudian di padang gurun Alkitab katakan, disertai dengan kuasa yang sempurna. Tiang awan menuntun mereka, tiang api pada waktu malam. Itu menyertai mereka, gak perlu lampu, gak perlu PLN. Tiap hari terang dan hangat tubuh mereka. Dikasih makan mana.
Ketika tidak ada air, gunung batu keluar air. Tapi bisa berkata membatasi Tuhan. Saudara, Mazmur 78 ayat 12 menunjukkan kuasa Tuhan tak terbatas. Nah sekarang kita lihat dalam hal apa? Ada tuh bertanya-tanya pendeta, dalam hal apa bangsa Israel membatasi Tuhan? Saya baca ayat 18 sampai 20. Anda lihat ayat ini ya. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Apalagi mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun ini? Sanggupkah Allah? Apalagi coba kita baca ayat 20 sama-sama. Di ayat 20 Mazmur 78, dalam hal apa mereka mencobai Tuhan? 2, 3. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Kalau kita baca ayat ini, kita banget ini saudara ya. Seringkali kita akan membatasi Tuhan dengan cara ini. Dalam hal apa mereka mencobai Tuhan? Contohnya kayak apa mereka ini mencobai dan membatasi kuasa Tuhan? Mereka ngomong gini, gunung batu bisa keluar air, memang dia berkuasa. Tapi bisa gak dia kasih makan roti sama kita? Sanggup gak dia kasih makan daging sama kita? Ini kan membatasi Tuhan. Padahal kuasa Tuhan itu gak ada matinya. Kuasa Tuhan itu gak ada batasnya. Apapun masalah yang kita hadapi, Yesus sanggup. Saya ulang, Dia sanggup, Tuhan sanggup menolong kita. Sebab kuasanya tak terbatas. Sudah bisa berkata amin. Tapi seringkali kita ngomong gini, kalau sini sampai sini, batas ini Tuhan sanggup bisa tolong. Tapi kalau sini sampai sini kayaknya Tuhan gak sanggup. Lalu Anda pikir perlu pertolongan yang lain. Di dunia ini Anda cari kekuatan yang lain. Padahal Yesus itu satu pribadi yang sanggup menolong kita. Jangan saudara ngomong begini, kalau urusan tubuh sakit sembuh, Tuhan memang sanggup sembuhkan. Tapi kalau langganan kerjaan supaya banyak, supaya toko usaha ini laris banyak langganan, Tuhan gak bisa. Itu namanya tanpa sadar Anda membatasi Tuhan. Sanggupkah Tuhan, sanggupkah Tuhan? Kita seringkali membatasi Dia kan. Sanggup gak ya Tuhan sembuhkan tubuh saya? Sanggup gak ya Tuhan memberkati omset saya naik bulan ini? Sanggup gak ya Tuhan kirimkan langganan yang banyak? Sanggup gak ya Tuhan pulihkan anak saya? Sanggup gak ya Tuhan ini dan itu segala macam? Kita mulai berkata sanggup gak ya Tuhan? Bisa gak ya Tuhan? Saya mau katakan Dia bisa lakukan segala perkara. Jangan membatasi Tuhan. Percaya begini ya, kalau dulu urusan gunung batu keluar air, Tuhan bisa kasih itu air. Sampai urusan makan, Tuhan pun pasti bisa kasih. Urusan daging, Tuhan juga pasti bisa kasih. Ibaratnya begini, kalau tahun kemarin saudara ditolong oleh Tuhan, padahal berat tuh masalah. Apa saudara gak yakin tahun 2022 ini Tuhan juga sanggup menyertai saudara? Walaupun dalam tanda kutip, di tahun ini saudara mengalami masalah yang berat. Walaupun di tahun ini mungkin rasanya tidak kuat pendeta. Mampu gak saya melewatinya? Mampu kalau Tuhan bersama dengan saudara. Sebab penyertaannya kuasanya tak terbatas. Nah mulut kita suka membatasi kuasa Tuhan. Pikiran kita suka membatasi. Sanggup gak ya Dia? Bisa gak ya Tuhan tolong? Kita ini orang beriman. Kita kalau ditanya punya iman, saya punya iman Pak. Tapi seringkali mulut kita ngomongnya negatif. Hati kita, pikiran kita berkata, kayaknya Tuhan gak sanggup. Oh padahal Dia sanggup menolong kita. Saya itu pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu di Surabaya yang anaknya kerjanya di Jogja, tinggalnya di Jogja. Kerja di Jogja, rumah tangga di Jogja. Ketika saya pelayanan di Surabaya, ibu ini cerita bahwa anaknya itu diperhentikan sepihak dari perusahaannya. Kenapa Bu diberhentikan? Karena anak saya Pak Yohanes gagal ginjal. Ya biasalah itu di dunia. Perusahaan mungkin menilai anaknya ibu ini sudah gak produktif lagi. Sudah 1 minggu 2 kali cuci darah. Maka perusahaan berpikir gak bisa kerja maksimal. Tidak bisa memberikan keuntungan buat perusahaan yang lebih. Lalu diberhentikan ini anak ibu ini. Di PHK. Nah satu kali si anak Tuhan, anaknya ibu ini, dia percaya sama Tuhan.
Saya ingat ibu ini ngomong begini, anaknya bercucuran air mata. Ketika dia cuci darah ini si anak di Jogja, ini dia dengar dengan ipun di handphonenya lagu yang lama sekali. Indah rencanamu Tuhan. Tahu lagu itu Suraya, lagunya almarhum Om Yoyo Awan Datu. Di dalam hidupku dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dia percaya ketika dia sakit cuci darah 1 minggu 2 kali bahwa tetap Tuhan punya rencana yang indah. Tetap Tuhan sanggup tolong dia. Secara manusia kalau gagal ginjal mau diapain? Jantung koroner masih bisa diring. Tapi kalau ginjal rusak nggak bisa diapa-apain. Dan faktanya realita kita tahu itu. Tapi Anda tahu ketika dia mulai bangun imannya. Ketika dia mulai percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma orang ini yang alami. Bangun iman. Dan ketika itu enggak tahu bagaimana ceritanya, saya pendekkan cerita, dia sembuh. Dia hari ini si anak Tuhan ini enggak cuci darah lagi. Bahkan ibunya cerita, dia itu sekarang ada pekerjaan baru di Jakarta diterima. Di satu perusahaan yang gajinya dia, pemasukannya dia 3 kali lipat daripada yang pertama. Dan orang yang sembuh dari gagal ginjal bukan cuma anak Tuhan ini, ada 2-3 orang saya pernah dengar kesaksian seperti itu. Salah satunya keluarga kami di Manado, sudah cukup tua ngalami itu. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi seringkali kita berkata kalau masalah yang ini dia bisa tolong, yang ini gak bisa tolong. Itu namanya kita membatasi. Saya ingin coba membuka sama saudara bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Saya ingin bawa saudara lebih lagi. Kita lihat dalam hal apa sih mereka mencobai Tuhan. Dan itu membuat Tuhan murka. Kita lihat dalam Keluaran pasal 17 saudara ya. Ayat 1 sampai 7. Saya ingin baca lengkap ini ayat. Tolong multimedia disediakan ini ayat. Saya tunjukkan ayat-ayatnya, saya bacakan saudara ya. Kemudian lihat ya. Berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Bilang sama-sama saya, di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Masalahnya nggak ada air. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ada kata mencobai lagi ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4 saya lanjutkan. Lalu dikatakan berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5 saudara ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan, berjalanlah di depan bangsa itu dengan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Terus perhatikan, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6. Maka aku akan berdiri kata Tuhan di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Lihat ayat ke-7. Sama-sama kita baca dengan keras 2-3. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nggak masuk akal ya. Lihat kalimat terakhir. Lihat kalimat terakhir. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Loh jelas disertai Tuhan kok. Iya kan? Ada tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tuhan itu jelas yang menuntun mereka. Pada waktu siang itu kayak payung awan di atas kepala mereka. Itu jalan loh. Kalau awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan, tiang api yang berjalan di atas mereka.
Itu menunjukkan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang menuntun mereka setiap hari. Tapi bisa-bisanya umat Allah berkata gini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya mau tanya sama saudara, hari ini saudara percaya enggak dalam situasi apapun yang kita hadapi? Mereka berkata, enggak ada air, enggak ada makanan nih, Tuhan enggak ada di tengah-tengah kita. Apakah hanya gara-gara kita mengalami persoalan? Apakah dengan kita menghadapi pencobaan, kesulitan, lalu mulut kita berkata begini, ini membatasi Tuhan. Kita berkata, Tuhan ini ada gak dalam hidupku? Karena engkau melihat suasana rumah tangga yang gak nyaman. Engkau melihat ada kesulitan-kesulitan ya dalam rumah tangga kita. Ada masalah-masalah yang gak enak dalam rumah tangga kita. Lalu pikiran hatimu berkata, ini dalam rumah tanggaku ada Tuhan apa enggak sih? Apa Anda enggak yakin dalam setiap kesulitan yang kita hadapi tetap ada Tuhan bersama kita? Bukankah Alkitab berkata sampai putih rambut kita dia menggendong kita? Apa Anda tidak yakin hanya karena masa pandemi atau tahun 2022 ini mungkin ada kesukaran yang kita hadapi. Lalu apakah Anda berkata ini kayaknya enggak ada Tuhan? Saya mau berani berkata begini, dalam segala kesulitan yang ada percayalah tetap ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan diukur dari masalah. Jangan kita melihat menilai dari kesukaran yang ada lalu kita menyimpulkan. Kita bikin resume. Kayaknya enggak ada Tuhan deh dalam rumah tanggaku, dalam bisnisku, dalam kerjaanku. Tetap ada Tuhan, saudara. Mari kita lihat dalam ayat ini. Saya ingin tunjukkan di ayat yang ke-1. Padahal rencana Tuhan itu baik. Lihat ya, ke-17 ayat 1 saya baca ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Di padang gurun yang panas itu. Berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ini membuat mereka ngomel. Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Tuhan ini ada enggak sih? Hanya gara-gara Tuhan bawa mereka di Rafidim. Dan ternyata di Rafidim tidak ada air. Hanya karena enggak ada air, mereka berkata, tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Padahal nanti di Rafidim di tempat yang sama itu, rencana Tuhan begini, gunung batu itu nanti Tuhan bikin keluar air. Tapi mereka berkata, enggak ada air. Padahal Tuhan sudah sediakan airnya nanti. Gunung batu memancar itu air kayak sungai kehidupan, seperti pujian tadi. Tuhan bawa mereka di Rafidim. Sekali lagi bilang sama-sama saya, Rafidim. Rafidim artinya adalah resting place. Tempat istirahat. Tempat peristirahatan. Kalau saya boleh kasih gambaran sama saudara. Rafidim itu tempat yang panas sebetulnya. Tuhan itu seperti gini loh. Ini tempat istirahat buat kamu. Untuk kamu taruh kepala. Rafidim itu seperti kain yang tebal dihamparkan di padang gurun dan Tuhan berkata, lu istirahat di sini. Baringkan kepalamu di Rafidim, tinggal tenang di sini, diam di sini, di padang gurun di Rafidim. Tuhan bagaikan menghamparkan kain tempat tidur yang nyaman. Lu istirahat deh, diam tenang di sini. Tuhan sebetulnya punya rencana buat kita. Kita dituntun, dibawa sama Tuhan di tempat yang namanya resting place Rafidim. Tempat yang nyaman, tempat kita bisa istirahat tenang di situ. Rencana Tuhan itu luar biasa. Jangan kecepatan mulut kita, pikiran kita berkata, "Dah ada Tuhan di sini." Karena hanya lihat masalah, kecepatan. Padahal nanti di situ Tuhan bikin mujizat. Sungai kehidupan itu keluar dari gunung batu. Itu kayak kita, saya kasih contoh ya. Anda booking hotel bintang 5, terima kunci. Udah betul di kunci nomornya, tapi Anda salah masuk kamarnya. Harusnya kamar sebelah yang masih terkunci Anda buka, Anda main nyelonong, ada pintu yang terbuka di sebelahnya, Anda langsung masuk. Begitu masuk, salah nomor padahal. Anda kaget, loh tempat tidurnya nggak ada spray. Bantalnya nggak ada sarung bantal. Anda coba nyalakan AC, AC-nya nggak nyala. Anda haus pengen minum, di meja kok nggak ada minum. Bagaimana nih hotel bintang 5? Apaan ini hotel? Hotel begini segala macam.
Ketika Anda mengalami kamar seperti ini yang katanya hotel bintang 5 yang Anda booking, Anda bayar. Biasanya apa yang Anda lakukan pertama kali? Masih ingat apa yang Anda lakukan? Anda pasti ngomel. Anda pasti komplain. Anda pasti bersungut-sungut. Anda langsung telepon ke bawah, ke resepsionis. Anda ngomel berkata, gimana ini hotel? Gak ada air minum. Gak ada tempat tidur. Bingung yang di bawah. Bapak nomor berapa kamarnya? Nomor sekian. Loh Bapak salah masuk kamar loh. Mestinya sebelahnya. Itu kamar sedang renovasi. Kita cepat-cepat marah. Berkata ini bagaimana, ini bagaimana. Kok gak teratur, kita komplain. Kayak bangsa Israel kan. Padahal Tuhan bawa mereka di tempat yang terbaik. Rafidim. Tuhan tahu mereka capek jalan di padang gurun. Tuhan mau baringkan mereka. Lu istirahat tenang di sini. Pada waktunya setiap perjalanan masalah kita. Tuhan akan bawa kita kepada tempat yang namanya resting place Rafidim. Dan di situ Tuhan bikin mujizat. Gunung batu keluar air kehidupan. Bukan air 1 gelas kayak saya ini. Air itu 3 juta orang. Mata air yang keluar bersungai-sungai, banjir kayak sungai. Untuk 3 juta orang. Tapi udah ngomel duluan, bersungut-sungut duluan. Makanya kalau kita baca ayat yang kelima, Tuhan gak suka umat Allah mulai ngomel. Tuhan mulai ngomong sama Musa. Karena mereka mau lempar Musa dengan batu kelewatan umat Allah. Membatasi Tuhan sampai pemberontakan seperti ini. Dan Musa berseru pada Tuhan. Tuhan berfirman, kasih instruksi. Lihat ayat kelima saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Yang pertama, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Tuhan berkata gini, Musa yang pertama, instruksi Tuhan. Sebelum gunung batu keluar air. Sebelum Rafidim memancarkan sungai kehidupan. Tuhan berkata begini petunjuk yang pertama. Berjalanlah keluar di depan bangsa itu bersama dengan tua-tua Israel yang rohnya sama dengan kamu, yang spiritnya sama dengan kamu, yang gak tukang ngomel. Kamu keluar Musa dari orang-orang yang ngomel ngedumel mulutnya itu, keluar dari mereka. Tuhan gak mau kehidupan kita umat Allah kumpulnya dengan orang yang ngomel. Ini kan penghalang mujizat. Ngomel itu menunjukkan membatasi kuasa Tuhan. Saya mau ingatkan, kalau Anda punya masalah tidak ada air misalnya, tidak ada air dalam arti kesulitan yang Anda hadapi. Lalu Anda mulai bersungut-sungut, Anda mulai komplain, Anda mulai ngomel. Itu ciri, itu tanda kamu sedang membatasi kuasa Tuhan. Anda berpikir bahwa Tuhan gak sanggup tolong saudara. Anda berpikir gak ada Tuhan dalam hidupku. Dia Bapak kita, kita anak-anaknya. Ngomel kita itu tanda kita mulai membatasi kuasanya. Dan Tuhan langsung ngomong sama Musa. Musa, keluar kamu dari orang yang ngomel bersungut-sungut itu. Bawa orang-orang tua Israel yang rohnya sama dengan kamu. Yang rohnya tetap percaya kepadaku seperti kamu. Keluar dari mereka. Itu yang pertama. Mau ditolong Tuhan. Mau gunung batu keluar air. Mau ngalami Rafidim resting place buat saudara. Ngalami tempat yang nyaman buat saudara. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan ngomel. Berhenti persungutan, ganti ucapan syukur. Jadi bahkan jangan ikut-ikutan ngomel sama yang lain. Musa keluar. Yang kedua, bawa juga di tanganmu tongkatmu itu. Suruh bawa tongkat. Saya kasih gambaran. Tongkat itu saya sebut iman. Tongkat itu saya beri nama iman. Karena kalau kita dalam perjalanan, kalau kita capek, tongkat itu yang kita pakai bersandar. Coba lihat sebentar ya, sabar ya. Ibrani 11, coba kita lihat ayat yang saya cari ayatnya sebentar ya. Ibrani 11 di ayat 21. Ya, terima kasih multimedia. Ibrani 11 ayat 21 saya baca ya, tentang tongkat ini. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, sudah tua dia, memberkati kedua anak Yusuf, terus ya, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kalau saya rohanikan, dasar penyembahan, karena tongkat itu bicara ke iman kan. Dasar penyembahan, pujian kepada Tuhan itu adalah bersandar kepada iman. Iman dasar penyembahan. Penyembahan itu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Allah, dasarnya adalah iman. Tongkat itu bicara iman. Nah dalam ayat ini kita lihat
Musa disuruh keluar dari orang-orang yang ngomel. Lalu kemudian, Musa tetap pegang tongkatmu. Iman gak boleh lepas dalam perjalanan kita. Mau ada gak ada air, mau gak ada makan, mau ada kesulitan yang lain. Tongkat tetap mesti kita pegang. Yang membuat kita bisa connect, terhubung dengan sorga, dengan kuasa yang tak terbatas, yang membuat open heaven, yang membuat langit terbuka ketika di tangan kita tetap ada tongkat. Makanya Tuhan berkata, Musa tetap pegang tongkatmu. Mari kita lihat di ayat yang tadi saudara ya, yang barusan kita baca, bawalah juga di tanganmu tongkatmu itu. Lalu yang ketiga dengan cepat, maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, ayat yang ke-6. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air dan seterusnya. Pukul gunung batu. Nah sementara gunung batunya itu banyak. Gunung batu mana yang mau dipukul, batu karang mana yang mau dipukul. Tuhan kata gunung batu di mana aku berdiri, di mana ada Tuhan. Sebetulnya gunung batu punya banyak arti. Gunung batu bisa bicara Yesus sebagai gunung batu kita, di mana dia ada. Tapi gunung batu juga bisa bicara persoalan. Gunung batu itu benda yang paling keras yang ada dalam dunia ini. Tapi meskipun ada masalah yang keras, yang penting ada Tuhan di atasnya. Percaya gini, mau di Rafidi, mau dimanapun masalah apapun kita hadapi, yakin gini, ada Tuhan bersama kita. Jangan saudara berkata gini, tidak ada Tuhan, ada Tuhan. Saya mau pastikan pagi ini dalam setiap kesulitanmu, tantanganmu, hidup yang gak nyaman yang saudara hadapi. Mungkin perjalananmu di tahun 2022 ini. Engkau merasa berat Pak hidupku di tahun ini. Tapi saya mau kasih tahu, meskipun berat hidupmu di tahun ini, tetap ada Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mau terima pertolongan, mau mengalami Rafidim dalam hidupmu, gunung batu memancarkan air kehidupan. Karena ternyata ada Tuhan di atas gunung batu kita. Begitu dipukul dengan tongkat, gunung batu memancar air kehidupan. Selesai masalahnya. Hausnya mereka ada air. Jangan berkata, kasih makan Tuhan bisa, kasih air Tuhan gak bisa. Mau kasih apa saja dia sanggup. Jangan berkata, ini sampai ini dia bisa tolong, yang ini sampai sini gak bisa tolong. Apapun masalah kita, saya mau ulang, apapun yang Anda hadapi, hari ini saya mau berkata kepada saudara, dia sanggup menolong saudara. Sungai kehidupan sorga, biarlah mengalir melawat setiap saudara.